A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan Ibu jamaah Yasfa yang dimuliakan Allah, terima kasih untuk kehadirannya kembali di acara Yasfa mengaji dan mengkaji yang pada hari ini susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan zikir petang, yang ketiga adalah tilawah ayat 27 sampai dengan 31 dari surat At-Taubah beserta terjemahannya. Kemudian dilanjutkan dengan tadabbur Al-Quran dari surah yang dibaca. Eh, ada disediakan waktu untuk tanya jawab juga sesudah itu. Kemudian disempurnakan oleh doa oleh Ustadz Guru kita dan penutup. Untuk kelancaran jalannya keseluruhan acara yang disebutkan tadi, marilah kita membaca umul kitab. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menginjak pada acara selanjutnya adalah pembacaan zikir petang secara bersama-sama oleh seluruh jamaah yang hadir di kajian ini dengan dipandu kali ini oleh Ustadz Muji yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz Muji. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tati. Tafadhol Ustadz. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. guru kita Al-Mukarram, Al-Mukhtaram, Bapak Dr. Nasiruddin Khalid Tenaga. Terima kasih kepada pembawa acara Ibu Tati Muzaini dan juga rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya kita mengkaji dan mengaji di Yaspa ini, ada baiknya kita tentunya berzikir di hari yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita mulai zikir kita pada petang kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك الله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. سبحان الله وبحمده 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 أستغفر الله 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 أستغفر الله. اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah zikir kita petang ini. Semoga dengan bacaan zikir petang ini Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Muji Ali Ma'muri yang telah memandu kita semua dengan lantunan zikir petangnya di hari yang penuh berkah ini. Syukran Ustadz. Afwan Bunda.
Bapak Ibu jamaah sekalian, sampailah kita pada mata acara selanjutnya, yaitu tilawah bersama ayat-ayat yang akan ditadaburi. Eh, Kali ini, setiap ayat yang akan ditadaburi itu akan langsung juga akan diterjemahkan. Untuk itu dipersilahkan jamaah untuk membuka mushafnya di surah At-Taubah atau menyimak teks yang nanti akan ditayangkan di layar monitor. Tilawah bersama ini akan dipandu oleh Ustazah Nui dan terjemahannya oleh Bunda Kinana. Silakan Ustazah dan Bunda. Baik, terima kasih Bunda Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyazhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat kita hormati guru kita Al Ustaz Dr. Al Haj Nasiruddin Khalid Al Magistir serta Bapak Ibu jamaah Jaspa mengaji dan mengkaji sore ini insya Allah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, mari kita buka musyaf kita. Semoga kita mendapatkan keberkahan Al-Qur'an dan syafaat Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء Wallahu ghafurur rahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setelah itu Allah menerima tobat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor jiwanya. Karena itu, janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah. Mereka itulah orang-orang yang telah diberikan kitab
hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يداهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustazah Nui dan Ustazah Kinana. Semoga keberkahan tercurah kepada kita semua. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Selanjutnya dipersilahkan kepada Al-Mukarram Ustadz Haji Nasiruddin Holid, guru kita, untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang telah kita baca bersama-sama tadi. Tafadhol Ustadz. Baik, syukran pada hajat di mesin ini. Bapak Ibu yang muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa razaqana hidayat tauhid wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahuna wa ilahul alam wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyu wa habibuhu khairul anam. وعلى آله وصحبه وتابعه وانصاره إلى آخر الزمان وسلم تسليما كثيرا وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. السادة والسيدات أسعدكم الله حياتكم ورزقني ورزقكم الله ورحمني ورحمكم الله. بحلول عيد الفطر المبارك فإني أهنئكم بأن من رئيس معهد يشفى ورئيس حلقة التعليم يشفى متهاتي أن أهنئكم تقبل الله منا ومنكم وتقبل الله صياما وصيامكم وكل عام وأنتم بخير ومن العائدين والفائزين. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, di kesempatan pertama kali perjumpaan kita di Syawal kali ini, sebagai pimpinan pesantren Yashfa dan juga segenap pengurus manajemen Yashfa Matahati, menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, semoga Allah SWT
menerima amalan ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu, dan semoga Allah memberikan taufik hidayah rahmah inayahnya kepada Bapak Ibu semuanya sepanjang tahun, sepanjang masa, sampai akhir usia kita. Wa minal aidin wal faizin, semoga kita semuanya Allah jadikan menjadi hamba-hambanya yang suci fitrah hati dan dirinya dari segala dosa dan noda. Wa minal faizin, semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang menang dan mengalahkan hawa nafsu kita. Keluarga muliakan, demikian biasa ucapan yang disampaikan oleh sesama kita kepada saudara kita kala Idul Fitr menjumpai kita. Bapak Ibu muliakan, dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan bahwa orang-orang saleh dahulu atau salafus saleh membagi setahun itu menjadi dua bagian dalam konteks Ramadan. Pertama, setelah usai bulan Ramadan, dimulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, mereka memohon kepada Allah agar kiranya Allah SWT menerima amal ibadah siam mereka, amal ibadah, tilawah, qiyam, dan semua yang dilakukan di bulan Ramadan. Lalu kemudian di 6 bulan berikutnya sampai dengan tiba Ramadan di tahun berikutnya, maka mereka berdoa agar mereka disampaikan ke dalam bulan Ramadan di tahun berikutnya. Maka sering kita mendengar doa ya yang disampaikan oleh para salafus saleh yang sesungguhnya doa ini diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim Ramadan lana wa taqabbala minhu wa taqabbala minni wa sallamni wa sallimni minhu mutaqabbala, yang maknanya ya Allah sampaikan aku ke bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan ke dalam kehidupanku, wasallim minhu mutaqabbala, dan terimalah apa-apa yang telah kulakukan, ya, atau tasallamhu minni mutaqabbala, apa-apa yang aku lakukan di bulan Ramadan. Itulah doa yang senantiasa menyertai seorang terkait dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah melewati Ramadan, dan doa kita semuanya semoga apapun yang kita amalkan di bulan Ramadan yang lalu, Bapak muliakan, entah siamnya, entah qiyamnya, tilawah Qur'annya, sedekahnya, apapun yang lainnya, semoga Allah SWT meridhoi amalan kita dan menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang muliakan, tadi dibacakan pada tilawah dan tarjamah di pertemuan kita kali ini, yaitu surah At-Taubah ayat 27 sampai 31. Bapak Ibu yang muliakan, kalau kita bicara surat At-Taubah, maka menjadi satu kelanjutan dari surah berikut, maksud saya surah sebelumnya, surah Al-Anfal, berbicara tentang peperangan, berbicara tentang pertikaian, berbicara tentang al-kaid, yakni strategi perang. Bahkan mungkin Rasulullah SAW secara khusus menyebut gitu bahwa al-khianah atau eh, berlaku berlaku al-khianah itu di dalam peperangan itu dibenarkan, ya, itu selama peperangan terjadi. Tetapi ketika peperangan itu telah usai, maka itu tidak diperkenankan kembali. Maka surah yang sedang kita baca kali ini adalah surah At-Taubah. Dimulai dengan ayat ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha, wallahu ghafurur rahim." Pada ayat-ayat sebelumnya bicara tentang penaklukan kota Makkah. Orang-orang Quraisy lalu kemudian yang tadinya kafir lalu menjadi beriman, mu'allaf, menjadi beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yakni al-Islam.
ya, menerima ajaran Islam, mereka menjadi Muslim. Maka tidak terlepas bahwa keislaman mereka itu sesungguhnya bagian daripada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa-siapa orang yang menerima Islam, yang masuk Islam, maka sesungguhnya dosa-dosanya di masa lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain daripada dosa yang terkait dengan hak-hak kemanusiaan, hutang misalnya, pinjam meminjam, maka itu sesuatu yang mesti diselesaikan antara manusia. Nah, boleh jadi seseorang itu setelah dia kemudian berikrar menjadi muslim, sebagaimana juga kita yang dari awal kehidupan kita menjadi muslim, ada kalanya kita ini keliru, ada kalanya kita ini silaf, ada kalanya kita ini berdosa. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha penerima taubat, yang Maha Pengampun, senantiasa membukakan pintu maaf, pintu pengampunan. Thumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha. Dan anugerah yang Allah turunkan kepada seorang muslim yang berbuat dosa sekalipun, bahwa dia memiliki kemauan, memiliki kesadaran untuk bertaubat. Itu pun bagian daripada kehendak Allah, hidayah Allah, petunjuk Allah. Dan beruntungnya seseorang yang melakukan kesilapan, kekeliruan dosa sekalipun, lalu dihadirkan pada dirinya kesadaran untuk bertaubat, maka itu bagian daripada kasih sayang Allah kepadanya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita memang berharap bahwa setelah bertaubat kita ini kemudian merubah atau meninggalkan tradisi lama, melakukan hal-hal yang baru. Ada bagian daripada pertaubatan seperti itu. Tapi kadang-kadang ada kalanya seorang yang bertaubat itu pun kadang-kadang melakukan kekeliruan kembali. Maka lihatlah kepada surah, misalkan surah Al-An'am. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Maksud saya surat Ali Imran. Terus kemudian pada ayat ke 136 mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam konteks ayat tersebut, wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang tadinya orang disebut orang bertakwa, yang sudah komit sesungguhnya, tapi ada kalanya dia keliru. Maka ketika dia fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, ada dua kata di situ yang disebut. Fa'alu fahisha, dzalamu anfusahum. Ada dua kata. Dua kata ini menunjukkan tingkat daripada perbuatan dosa itu. Para ulama menyebut kalau kata yang dimaksud dengan fa'alu fahisyah, maka itu adalah perbuatan keji, perbuatan dosa besar. Tetapi ketika disebutnya audzalamu anfusahu, maka itu perbuatan-perbuatan dosa-dosa kecil. Begitu dia mengulang perbuatan itu, maka tetap saja harus dilakukan adalah dzakarullah, ingat Allah. Lalu segera stop perbuatan itu, wastaghfaru lidzunubihim, menyadari dan mohon ampun kepada Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu, lalu kemudian punya tekad kembali untuk tidak mengulanginya. Wahum ya'lamun, dan dia sadar atas kesalahan itu. Rasulullah SAW sendiri menyebut bahwa bagaimana ketika seorang itu melakukan kesalahan, perbuatan dosa. Dalam satu potongan hadis Rasul mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pada perbuatan yang telah kau lakukan, perbuatan buruk yang telah kau lakukan, maka segeralah isi, segeralah tutupi dengan perbuatan baik. Semoga perbuatan baikmu itu menghapus perbuatan dosa. Maka ayat yang barusan kita baca, "Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha
Wallahu ghafurur rahim. Idealnya Bapak yang muliakan, setelah kita berRamadan, setelah Syawal, namanya juga Syawal. Syawal itu kan artinya sangat gitu ya, atau senantiasa meningkat, senantiasa naik. Apa naik? Paling tidak 1 bulan Ramadan kita ini ditempa, kita dididik, dilatih selama bulan Ramadan. Siangnya kita melakukan siam, malamnya qiyam Ramadan, tarawih, tahajud dan sebagainya. Tilawah Quran juga barangkali ada yang sekali, 2 kali, mungkin lebih daripada itu khatamnya. Maka itu menjadi modal kita untuk memasuki Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada peningkatan, paling tidak peningkatan dari bulan-bulan selain Ramadan yang lalu. Itu namanya Syawal. Baik, kita kembali kepada ayat yang selanjutnya, ayat ke-28. Masih berkaitan dengan konteks, yakni eh, Makkah. Orang-orang musyrik, interaksi orang-orang Islam dan orang-orang musyrik di Mekah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlih in syaa innallaha alimun hakim. Bapak yang muliakan, ini ayat dari sisi redaksinya tegas sekali. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka janganlah sekali-kali mereka itu memasuki Masjidil Haram setelah tahun ini. Tahun ini yang dimaksud adalah Fathu Makkah. Peristiwa pembebasan kota Makkah. Tahun 8 Hijriah. Para ulama berbeda pendapat. Apakah najis itu najis hukmi atau najis aini? Atau najis apa yang dimaksud tuh? Orang-orang musyrik itu najis. Maka kalau kita pernah ramai dahulu ada seorang muslim, ada seorang, mohon maaf, ada seorang Nasrani, ya presiden Amerika datang ke Indonesia lalu masuk masjid Istiqlal. Lalu orang ramai itu kan najis. Nah, ini ayatnya. Nah, bagaimana memahami ayat ini? Bapak Ibu yang muliakan, maka para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ada yang mengatakan najis yang dimaksud, dan ini mayoritas pendapat yang mengatakan najis yang dimaksud itu bukan najis dari sisi fisiknya, jasmaninya, tubuhnya. Tidak. Mereka tidak najis. Tapi yang dimaksud najis di sini adalah akidah. Akidah yang najis. Kotor. Najis kan kotor. Jadi fisik mereka tidak kotor. Boleh jadi bersih. Seperti itu. Tetapi akidah mereka itu yang kotor. Lalu kemudian fala yaqrabul masjidal haram ba'da amim hadza. Maka jangan sekali-kali lagi masuk ke masjid haram berikut ini setelah tahun ini. Nah, tentang hal ini para ulama berbeda pendapat. Apakah yang dilarang itu hanya Masjidil Haram saja ataukah masjid pada umumnya di mana saja, di mana tempat? Ada terjadi perbedaan pendapat, ada 4 pendapat di kalangan para madzhabul arba'ah. 4 pendapat di kalangan para ahli fikih madzhab yang 4 itu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan yang dimaksud tidak boleh itu adalah orang musyrik dan ahli kitab. Tidak boleh memasuki Masjidil Haram. Sedang masjid yang lainnya, kata Imam Syafi'i, dibolehkan terhadap ahli kitab. Tapi tidak orang musyrik. Nah itu Bapak Ibu. Ini pendapat. Apa bedanya musyrikin sama ahli kitab? Nah, paling tidak ahli kitab itu mengerucut kepada 2, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sedangkan penganut-penganut agama lain disebutnya adalah musyrik. Maka kalau menurut pendapat Imam Syafi'i ini, yang tidak boleh memasuki Masjidil Haram itu dua-duanya, musyrikin dan ahli kitab. Sedangkan masjid yang lain, kata Imam Syafi'i, hanya boleh dimasuki oleh ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, tapi tidak boleh dimasuki oleh musyrikin. Itu pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Yang kedua, pendapat Imam Maliki, orang-orang musyrik termasuk ahli kitab tidak dibolehkan memasuki semua masjid, bukan hanya Masjidil Haram. Al-Imam Maliki tegas semua masjid tidak boleh dimasuki orang musyrik, orang ahli kitab. Itu pendapatnya Imam Malik atau Madzhab Maliki.
Yang ketiga, mazhab Hanafi, yang dilarang masuki Masjidil Haram adalah orang musyrik saja. Tapi orang ahli kitab itu boleh masuki Masjidil Haram. Itu ya. Itu kata pendapat mazhab Hanafi. Nah, sebagian ulama berpendapat lagi bahwa orang musyrik dilarang memasuki tanah haram. Tanah haram itu bukan masjidnya saja, tapi tanah haram. Semua Mekah itu tanah haram. Bukan hanya masjidnya, tanahnya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak-ibu mengingat, kalau kita mau umroh, kita keluar dulu. Kalau kita sudah di Mekah nih, kalau kita sudah Masjidil Haram nih, kita keluar dulu ke tanah halal, lalu kemudian kita berikhram di tanah awal daripada tanah haram. Yang paling dekat biasanya Bapak Ibu memulainya dari Tan'im atau dari Masjid Aisyah. Ya, maka jika ada orang, ya, orang musyrik kata mantap ini, memasuki tanah haram, bukan Masjidil Haram saja, tanah haram. Lalu dia mati dan dikubur di sana. Lalu kemudian diketahui bahwa dia ternyata dikubur di tanah haram dimanapun sepanjang dia wilayah haram, maka dia harus dipindahkan, dibongkar, digali dan dipindahkan kuburannya ke tempat lain karena tidak boleh ada orang musyrik itu yang dikubur di tanah haram. Bapak yang muliakan, itu pada ayat gitu ya. Awal ayat ini itu terjadi pada peristiwa Perang Tabuk pada hal ini ya. Kenapa orang-orang Muslim saat itu, orang-orang Madinah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke apa namanya ke Mekah, menaklukkan kota Mekah. Ketika tidak boleh lagi ada orang-orang musyrik memasuki tanah haram, mereka takut. Takut apa? Selama ini yang memasok makanan, yang memasok barang-barang untuk bahan-bahan makanan adalah orang-orang musyrik. Maka bagaimana jika nanti ternyata orang musyrik tidak boleh lagi memasuki tanah haram? Maka Allah SWT melalui ayatnya memberikan penegasan sekaligus juga memberikan ketenangan kepada kaum muslimin. Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadli insya innallaha alimun hakim. Itu jelas sekali. Jadi apa yang kalian khawatiri gitu ya bahwa itu nanti akan mendapatkan kesulitan terhadap apa-apa yang eh, telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak demikian karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan pada peristiwa perang Tabuk kepada orang-orang ya, memberi kemenangan orang muslim sehingga orang-orang kafir yang mau hidup bersama Nabi di Madinah mereka harus membayar jizyah. Begitupun orang-orang kafir yang hidup di negara atau wilayah Islam, mereka tidak keluar dari tanah wilayah Islam, tapi mereka mau tinggal di situ, menjaga perdamaian, boleh. Mereka harus membayar jizyah. Apa itu jizyah? Jizyah itu adalah sedekah atau bahasa kita adalah pajak yang wajib dibayarkan oleh orang-orang yang hidup di negeri Islam, tapi mereka tidak menjadi Muslim. Itu mereka wajib membayar jizyah. Selanjutnya, bagi muliakan, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallah wa rasuluh wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum sahirun. Nah, ini masih ada hubungannya dengan apa yang saya jelaskan tadi. Kata-kata ayat qatilul ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir, perangi, bunuh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka tidak beragama dengan benar. Begitu. Ini ayatnya harus dipahami pada konteks waktu peperangan terjadi. Jadi ayat ini, para ulama menyebut tidak boleh dipahami ayat ini dalam keadaan damai seperti kita sekarang ini. Tidak boleh, tidak ada peperangan. Ya, peperangan dimaksud adalah peperangan fisik. Tidak boleh di dalam kondisi wilayah negara yang aman, lalu kemudian menggunakan ayat ini untuk apa? Untuk memerangi atau membunuh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi ayat ini dipahaminya adalah kepada orang-orang
yang di masa peperangan mereka menyerang kita atau mereka telah melakukan ya persiapan-persiapan menyerang kita lalu kita serang mereka maka mereka bunuh mereka. Kalau mereka menyerah dan mereka mau tinggal tetap berada di wilayah Islam, boleh mereka tinggal. Mereka dilindungi. Itulah yang disebut dengan kafir zimmi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah mereka harus membayar upeti, membayar pajak. Itu namanya di dalam bahasa dari Al-Quran, namanya jizyah. Ya. Nah, dan ketika itu terjadi, maka mereka disebut sahirun. Mereka orang-orang yang lemah, mereka orang yang tunduk kepada wilayah atau kepada pemimpin Islam. Pada ayat 30 berikutnya, sekarang memasuki bagaimana sikap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dalam konteks akidah. Waqalatil Yahud Uzair ibn Allah. Waqalatil Nasara Al-Masih ibn Allah. Dzalika qauluhum biafwaihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Orang-orang Nasrani menyatakan Al-Masih, Masih Isa ibnu Maryam itu adalah juga anak Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menolak ya, menolak keyakinan tersebut. Karena kata Al-Quran di dalam ayat ini mengatakan yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi, yang diucapkan oleh orang Nasrani, itu yudhohi'una qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka itu hanya ikut-ikutan ucapan yang telah diucapkan oleh orang sebelum mereka. Lihat konteksnya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, mereka mempertuhankan tokoh-tokoh mereka. Ada Yahud, ada Ya'uq, ada Nasr. Itu adalah tokoh-tokoh mereka yang kemudian mereka puja-puja, lalu mereka pertuhankan. Bapak yang muliakan, siapa itu Uzair? Uzair itu adalah seorang tokoh Yahudi, ulama di kalangan Yahudi yang memang memiliki kelebihan luar biasa. Dia senang sekali di dalam apa namanya membuat puisi, buat sajak, dan senang sekali melakukan penulisan, senang sekali menulis. Sehingga di antara karya tulis-tulisnya ini, Uzair ini yang mereka sebut sebagai Ibnullah, diyakini sebagai anak Allah ini, Uzair ini merangkum, menuliskan kembali kitab Taurat yang sudah lama hilang dari peredaran gitu. Sehingga jasa Uzair itu kira-kira hidup sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Kira-kira ada yang mengatakan 490-an tahun sebelum Masehi. Nah, Uzair ini punya jasa, punya peran di dalam mengumpulkan kembali, menuliskan kembali apa? Yakni kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam yang lama sekali ditinggalkan orang sehingga dilupakan orang. Maka Uzair ini kemudian mengumpulkan kembali, menuliskan kembali, maka atas jasanya ini keyakinan orang Yahudi seakan-akan Allah telah menurunkan ini apa Uzair ini perwakilan darinya. Maka Uzair kemudian diagung-agungkan bahkan diyakini sebagai anak Allah. Nah, Isa ibnu Maryam juga begitu. Ini adalah keyakinan-keyakinan anak apa namanya murid-murid sebagian murid-muridnya Nabi Isa karena eh, ke kekaguman mereka kepada Nabi Isa alaihissalam lalu menjadikan Isa itu diangkat sebagai Tuhan. Dalam berbagai informasi yang saya dapatkan bahwa mereka itu mempertuhankan Isa ketika Nabi Isa alaihissalam itu sudah tidak ada. Bahkan di dalam Injil, dalam berbagai dialog, diskusi, dan debat, tidak pernah Nabi Isa mengatakan, sembahlah aku. Maka Al-Quran mengabadikan itu. Bahwa dalam diskusi, dialog antara Allah dan Nabi Isa, di akhir daripada surah Al-Ma'idah ya, itu eh, mengatakan, hai Isa, apakah engkau mengajarkan kepada umatmu bahwa umatmu itu agar menyembahmu dan ibumu selain aku, maka Nabi Isa alaihissalam menyangkal, tidak mungkin itu aku lakukan ya Allah. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku dan aku tidak tahu apa yang ada padamu. Tapi engkau maha pengampun, engkau maha penyayang. Jadi
dalam banyak literasi disebut bahwa eh, 300 tahun setelah Nabi Isa tiada, barulah itu ada tulisan-tulisan dari murid-muridnya, di antara nama muridnya itu adalah Paul atau yang kita kenal sebagai Paulus, yang kemudian menyebut Isa itu sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan jadilah keyakinan Trinitas itu. Nah, itu pada abad ketiga itu terjadi. Sedangkan Paulus itu sendiri, menurut literasi, dia adalah bukan muridnya Nabi Isa alaihissalam secara langsung. Tapi kitab Injil yang sekarang beredar itu justru bersumber daripada tokoh ini yang namanya Paul atau yang kita kenal namanya Paulus. Gitu. Jadi dialah kemudian muncul ajaran-ajaran mempertuhankan Nabi Isa dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ayat ini meneguhkan bahwasanya orang-orang terlebih dahulu, orang-orang dahulu itu kalau menemukan, kalau menjumpai tokoh-tokohnya yang punya peran, yang punya jasa besar, lalu mengagung-agungkannya, bahkan kemudian menjadikannya sebagai Tuhan. Termasuk adalah kalau kita lihat itu orang-orang Buddha. Buddha sesungguhnya adalah seorang manusia yang kemudian diagung-agungkan dan sehingga kemudian apa namanya dijadikan sebagai seperti Tuhan. Seperti itu. Qatalahumullahu anna yufakun. Maka alangkah eh, sengsaranya mereka itu, dusta mereka itu. Kok bisa mereka itu membuat-buat ucapan-ucapan yang tidak benar seperti itu? Bagaimana mereka sampai berpaling dari kebenaran? Ini pesan daripada ayat 31. Dan selanjutnya pada ayat terakhir yang kita bahas hari ini, ittakhudhu ahbarahum wa ruhbanahum, ya. Nah, kalau ahbar itu adalah ulama-ulama orang Yahudi, kalau ruhban itu adalah ulama-ulama kaum Nasrani, ya. Jadi kata ahbar itu, ya, itu sekali lagi adalah dari kata rahib. Apa namanya itu, apa namanya, bukan rahib. Jadi ya ahbar itu tokoh-tokoh atau ulama-ulama Yahudi. Kalau ruhban, rahib itu tokoh-tokoh Nasrani. Sebagai arbab, sebagai Tuhan. Jadi Tuhan itu, Bapak Ibu muliakan, itu ada jamaknya, arbab. Sebagaimana kata ilah, ada jamaknya alihah. Begitu. Tuhan dalam konteks ini adalah yang mereka klaim sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekeliruan. Ittakhudhu artinya mereka menjadikan tokoh-tokoh ulama mereka yang berperan dalam kehidupan mereka dipuja, pada akhirnya kemudian disembah-sembah. Min dunillah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dijadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih ibn Maryam, begitu pula mereka mempertuhankan Al-Masih ibnu Maryam. Padahal wama umiru. Nah, wawu pada kata ini lebih tepat diterjemahkan dengan sebagai wawunya adalah wawu aliyah. Wama umiru, sedangkan mereka diperintahkan oleh Allah SWT, ya, mereka tidak diperintahkan illa liya'budu ilahan wahida. Mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah pada Tuhan yang esa, wahidan. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah tidak beranak, tidak diperanakan juga, tidak ada ibu, tidak ada istri, tidak ada anak. Subhanah, Maha suci Allah atas dugaan, atas klaim, atas ucapan orang-orang yang menjadikan siapapun di luar Allah sebagai Tuhan. Amma yusyrikun, terhadap apa yang mereka sekutukan. Baik Isa alaihissalam yang mereka katakan sebagai apa namanya anak Allah, Uzair juga begitu, atau juga tokoh-tokoh terdahulu yang saya sebut tadi yang diklaim oleh kaumnya Nabi Nuh, Yahud, Ya'uq, Nasr dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang mereka lakukan. Dari ayat-ayat yang kita baca hari ini, Bapak yang muliakan, bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui surat At-Taubah mengingatkan kepada kita bahwa ada perilaku-perilaku umat yang terdahulu yang mengidolakan, yang memuja-muja secara berlebihan lalu kemudian mempertuhankan, menjadikan mereka sebagai Tuhan. Maka apa yang mereka lakukan ini
tentu kekeliruan dan kesesatan yang sangat jauh. Al-Quran datang untuk meluruskan keyakinan yang keliru dalam mereka. Kalau mereka bertaubat, mereka kemudian masuk Islam, maka mereka dengan masuk Islamnya itu menjadi pertaubatan dan segala dosa yang telah mereka lakukan oleh orang-orang non-Muslim. Lalu ketika masuk Islam, maka seluruh dosa itu telah diampuni, telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian aturan yang ada di dalam ajaran kita. Saya kira inilah kesan singkat, pemahaman singkat yang ada di dalam surah At-Taubah ayat 27 sampai dengan ayat 31. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustadz untuk ilmunya. Dan kepada Bapak Ibu yang ingin mendapatkan eh, penjelasan lebih lanjut lagi tentang materi yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz melalui tadaburnya, kami sediakan waktu untuk bertanya bisa secara langsung kepada Ustadz. Silahkan Bapak Ibu. Ustaz. Oh, silahkan Pak. Ya, Monggo, Assalamualaikum Ustaz. monggo. Ya, monggo. Ada yang menarik tadi subjeknya Ustaz. Kalau orang musyrik atau katakanlah orang agama apapun dia masuk Islam jadi mualaf, dia ampuni semua dosanya. Betul, Oh, Ustaz. Nah, termasuk dosa syirik sekalipun, kan begitu. betul. Nah, sementara kita yang sudah Islam sejak lahir, kita mendapat bahwa dosa syirik itu tidak diampuni untuk kita. Ini gimana cerita Ustaz? Betul, Semua dosa diampuni kecuali dosa syirik, kan begitu. betul, Sementara mereka yang masuk Islam diampuni semua dosanya termasuk dosa syirik sekalipun. betul. Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, Pak Haji Masrul. Ini penting untuk sama-sama kita pahami, Pak Ibu ya kan. Tadi kami menyampaikan sebagaimana pada peristiwa masuk Islamnya Khalid bin Walid di tahun ke-6 Hijriah. Khalid bin Walid itu tokoh yang dahulunya memerangi Islam, bahkan juga Ya. membunuh sebagian sahabat dalam peperangan-peperangan. Lalu ketika masuk Islam, dia tanyakan, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan diriku ini? Bukankah dulu aku ini membencimu, membenci Islam, bahkan membunuh sahabat-sahabat?" Maka Rasul mengatakan, "Dengan Islammu, wahai Khalid, maka semua dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah SWT." Kita juga melihat sebelumnya ada Umar bin Khattab yang musyrik tentu saja dia dan tokoh-tokoh Abu Sufyan juga musyrik, menyembah berhala, mempersekutukan Allah. Tapi begitu dia masuk Islam, maka dosa syiriknya semuanya itu diampuni oleh Allah SWT. Betul. Lalu pertanyaannya, kalau orang-orang musyrik dia masuk Islam diampuni dosa-dosanya, bagaimana dengan kita, orang-orang Islam yang berbuat syirik? Bukankah ada ayat mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik? Ya, Bukankah Allah mengampuni segala dosa kecuali syirik? Nah, betul. apakah dosa-dosa syirik yang dilakukan orang yang sudah masuk Islam atau orang yang Muslim dari awal itu diampuni? Jawabannya ya, diampuni. Lalu bagaimana dengan ayat tadi? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik? Pendapat ulama mengatakan ini berlaku bagi orang-orang Islam yang melakukan kesyirikan, lalu dia tidak menyadari kesyirikan itu dan dibawa kesyirikan dengan sampai mati, tidak bertaubat, maka tidak diterima, Oh, maka tidak diterima taubat. Jadi, seandainya pun seseorang itu berbuat syirik dan dia menyadari kekeliruannya itu lalu bertobat, maka insya Allah diterima taubatnya. Jadi konteks ayat oke. tadi itu tidak diterimanya taubat adalah syirik yang dibawa mati. Nauzubillah. Oh, oke. Begitu, Pak Haji Terima Masrur. kasih Ustaz. Terima Sami. kasih pencerahannya. Nah, sama-sama. Kelihatannya ada yang di tangan Pak Bunda Tati mungkin ada yang tanya? Ya ini yang kalau di chat ini nggak ada. Ya ada. Bunda Ya. Tati raise hand. Silakan Bunda Raisa Tati. dia. Oh, Bunda Tati raise hand. Ya, saya lihat di Mencari. chat, maaf. Silakan Silakan Bunda Bunda Tati. Mujiartati. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Afwan. warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai surah At-Taubah. Mm-mm. Saya pengen tahu ya Ustadz Mm. bahwa bagaimana kan kita di dalam Al-Quran itu kan ada mengenai eh, taubatan nasuha. Betul. Nah, taubatan nasuha itu eh, seperti apa ya Ustadz yang
Jadi kalau kita mempunyai, bukan kita, maaf. Kalau seseorang mempunyai dosa besar, itu kan dianjurkan untuk melakukan taubatan nasuha. Mm-mm. Nah, taubatan nasuha itu seperti apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Baik. Apakah dia mungkin sudah melakukan sholat, ya, Mm-mm. terus juga eh, apa namanya, ya mungkin sudah melakukan kebaikan. Apakah melakukan harus menjalankan sholat sunat taubah Mm-mm. atau juga berzikir istighfar atau Mm-mm. apa ya Ustadz yang mesti dilakukan untuk eh, apa namanya so, untuk Pertaubatan, ya. Taubat taubatan nasuha. nasuha tersebut. Baik, Ya, makasih Ustaz. Bunda Tati. Syukran Ustaz. Baik, masyaallah. Luar biasa. Bapak Ibu muliakan, ada satu ayat yang beliau sebut tadi tentang taubat nasuha itu adanya pada surah At-Tahrim, surat At-Tahrim ayat 8. Surah At-Tahrim ayat 8 yang bunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat At-Tahrim itu surat ke-66 ya Bapak Ibu. Surat ke-66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi jelas sekali ada kata-kata taubatan nasuha gitu ya. Hai orang yang beriman, taubatlah kalian dengan taubatan yang nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Baik, saya mencoba untuk menyampaikan beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ulama tentang taubatan nasuha. Kata nasuh itu wazannya faul. Wazan faul itu berarti sangat atau banyak artinya ya. Sedangkan arti aslinya itu nasih. Nasih itu artinya bersih. Bersih. Arti suci, bersih. Jadi nasuh yang betul-betul ya bersih, betul-betul tulus, betul-betul apa namanya murni. Nah, itulah mengapa kalau seorang menyampaikan pesan dari dalam hati yang bersih tanpa ada pesan apa tidak ada apa namanya pamrih, tidak ada tujuan apa-apa, itu maka dalam bahasa Arab namanya nasihat. Nasihat itu dikatakan nasihat. Dikatakan nasihat itu kenapa disebut nasihat? Karena tulus dari hati menyampaikan nasihat atau pesan itu. Tidak diembeli macam-macam. Itu namanya nasihat. Begitu juga taubatan nasuh. Jadi taubatan nasuh, taubat yang murni, yang sungguh-sungguh, yang apa namanya, yang benar-benar. Caranya disebut di dalam surah Ali Imran ayat 120. Kalau tidak salah 123, 124. Ya, yang saya bacakan tadi 125. Yaitu kalau dia melakukan kesalahan, maka pertama dia sadar. Dia sadar dan itu setelah itu segera beristighfar atas dosanya. Setelah itu punya tekad untuk tidak mengulangi, mengulangi, gitu ya. Lalu yang terakhir dia yakin betul bahwa itu adalah perbuatan yang dilakukan itu dosa, salah. Jadi keempat unsur itu harus ada yang apa namanya yang mutlak pada orang yang bertaubatan nasuha. Jadi kalau ada orang bertaubat menyadari kesalahan, lalu tapi di ujungnya mengatakan sebenarnya saya rasa itu bukan dosa gitu. Itu cuma ini dan itu. Nah, kalau dia eh, berkilah tentang apa yang dilakukannya itu bukan merupakan satu dosa, itu tidak terpenuhi unsur daripada taubatan nasuh kan seperti itu. Jadi urutan-urutannya seperti itu. Nah, para ulama kemudian menambah, ulama kemudian memberikan tata cara aturan gitu. Kalau engkau mau bertaubat, maka ini tidak disebutkan dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Quran ini para ulama menyebutnya. Tanda bahwa engkau bertaubat itu coba lakukanlah pertama itu dengan niat tadi taubatan tadi itu. Lalu mandilah, niat mandi taubat, mandi besar, dan seperti itu ya. Lalu kemudian sholatlah dengan sholat 2 rakaat taubat, dan gitu. Dengan membaca di surat pertama adalah surah apapun bebas sebenarnya, surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, lalu lakukanlah secara baik, sebaik-baiknya sholatmu dengan khusyuk, lalu di dalam sujudmu minta taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diakhiri salam, setelah itu berdoalah sebagaimana doa apapun yang intinya adalah doa bertaubat. Itu tata cara itu disampaikan oleh para ulama sebagai satu eh, apa namanya kesungguhan. Kenapa dianjurkan mandi? Sebenarnya
eh, sejauh ini secara pribadi saya belum menemukan petunjuknya secara khusus ya, dalam Al-Quran atau dalam hadis tidak disebutkan secara itu. Nah, ini ulama menyebut seperti itu sebagai satu, mereka memahami iman itu kan ada tiga. Iman itu apa yang diucapkan, apa yang diyakini dalam hati, apa yang diucapkan dalam lisan, dan apa yang dilakukan dalam perbuatan. Maka hatinya ingin kembali bertaubat kepada Allah, lidahnya bertaubat, maka ada arkannya, apa namanya, tindakannya, ada perbuatannya. Perbuatan tandai tadi apa itu? Tadi dianjurkan misalkan mandi besar sebagai satu simbol, dihapuskan apa tuh, diluluhkan atau dibuang kotoran-kotoran. Lalu dengan sholat taubat itu sebagai makna simbolik daripada kesungguhan bertaubat. Tapi intinya taubat dan nasuha itu adalah taubat yang murni, yang hadir dalam hati, sadar kekeliruannya, mohon ampun kepada Allah, tekadkan dalam hati kita supaya tidak mengulangi lagi, kan seperti itu ya. Udah seperti itu. Lalu ya tadi, dan mengakui bahwa itu kesalahan. Itu ada pengakuan bahwa itu memang salah. Kalau itu dilakukan lagi, ya taubat lagi seperti itu. Dan memang taubat itu tidak ada berhenti. Jangan merasa bahwa sekali kita bertobat udah cukup lah seperti itu. Karena belum tentu apa yang kita sadari, apa yang dalam kesadaran kita itu tidak bukan merupakan dosa, tapi dalam pandangan Allah itu ternyata dosa. Kan seperti itu. Jadi bertobat itu tidak perlu, oh, udah cukup sekali, setahun sekali. Enggak, setiap. Kalau pertobatan dalam artian yang istighfar, ya gitu ya, istighfar pada Allah SWT, maka lakukan sebanyak mungkin yang bisa kita lakukan. Tidak mesti ketika kita melakukan dosa. Kenapa? Karena istighfar yang dilakukan, dibacakan oleh seseorang, seandainya dia tidak melakukan dosa, maka istighfar itu akan menghadirkan rahmat Allah kepada yang melakukannya. Bahkan di dalam surah Nuh, di dalam ayatnya, dalam surat Nuh disebut, "Fakultu astaghfiru innahu kana ghaffara. Yursili sama alaikum bidrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum anhara jannati wa anhara." Jadi istighfar itu bukan saja konteksnya adalah betul kalau orang berdosa, pengakuan dosa. Tetapi kalau seseorang itu seandainya pun dia tidak melakukan dosa tetapi beristighfar, maka istighfar itu disebut di dalam surat Nuh tadi apa itu? Menghadirkan rezeki, menghadirkan keberkahan, kesejahteraan di dalam masyarakat. Kan gitu tuh. Itulah fungsi daripada istighfar. Saya kira mungkin itu yang kami sampaikan tentang taubat dan nasuh. Wallahu a'lam bishawab. Afan Ustadz mau nambah lagi boleh mengenai ini. Sholat sunat taubah itu tadi kan Ustadz mengatakan bahwa bagi orang yang ini melakukan sholat sunnah taubah berkali-kali, seterusnya gitu ya, nggak hanya sekali itu aja. Nah, sekarang bagi kita selain kan pasti eh, setiap insan manusia ini banyak dosanya ya, Betul. terutama saya ya Ustadz. Nah ini selain kita kan istighfar itu sudah mungkin udah dilakukan bahwa itu dengan zikir pagi dan zikir petang itu kan di situ ada Betul. istighfar yang dibacakan. Nah tapi sekarang bagaimana kita menjalankan sholat sunnah taubah? Apakah itu kalau kalau seperti sholat tahajud, sholat witir itu kan dilakukan setiap hari ya Ustadz, sholat duha gitu ya bisa Betul. dilakukan setiap hari. Nah, Betul. bagaimana dengan sholat sunnah taubah itu? Kapan kita bisa melakukannya? Apakah kalau merasa saya ini punya dosa atau apa gimana atau mungkin juga nggak ada kita tetap bisa melakukan sholat sunnah taubah eh, atau ya mungkin seperti itu atau bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih Ustadz. Kasih. Ada secara khusus salat taubah tadi yang saya sampaikan. Tetapi Bapak Ibu muliakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap sholat yang kita lakukan kafaratun lima bainahum. Kan gitu ya. Jadi ada salat khusus tadi, salat taubah. Tetapi sesungguhnya antara maghrib dengan isya, maka isya menjadi penghapus dosa-dosa antara maghrib dan isya. Antara isya dan subuh, maka sholat subuh yang dilakukan adalah menjadi penghapus dosa antara isya dan subuh. Begitu subuh dengan duhur, duhur dengan asar, asar dan maghrib itu. Sehingga sholat itu, kata Rasul SAW,
Bagaimana tidak bersih seorang muslim itu? Karena di depan rumahnya itu ada ada danau, ada pemandian yang di mana orang muslim itu 5 kali mandi. Bagaimana tidak bersih dirinya tuh jasmaninya? Itu perumpamaan bahwa ada 5 waktu sholat yang menjadi penghapus dosa. Ada juga misalkan sholat yang sudah termasuk sholat inabah atau sholat taubat itu adalah sholat yang dilakukan ba'diyah setelah maghrib. Itu ba'diyah maghrib. Itu adalah ada menyatakan itu adalah sholat inabah namanya. Ada yang mengatakan sholat sunnah ba'diyah maghrib itu adalah inabah. Ada juga mengatakan sholat sunnah setelah sholat ba'diyah maghrib. Gitu ya. Jadi misalnya seorang sholat sholat maghrib 2 rakaat, 3 rakaat, selesai salam, lalu kemudian doa witir, doa zikir sebagainya, lalu kemudian sholat ba'diyah maghrib. Ini ba'diyah maghrib. Nah, ada yang melanjutkan 2 rakaat setelahnya. Ah, itu disebut sholat inabah. Pendapat yang mengatakan iya 2 rakaat tadi setelah maghrib itu ba'diyah itu termasuk inabah. Tapi ada mengkhususkan yang dimaksud inabah adalah 2 rakaat setelah sholat ba'diyah maghrib. Ada juga yang mengatakan sholat inabah itu sama dengan taubat maknanya. Adalah sholat duha. Itu juga sholat inabah. Jadi saya kira baik yang melakukan secara khusus sholat taubah tadi, mungkin barangkali kalau yang merasa dia apa namanya bersalah, berdosa, kali mungkin lakukan itu sebagai penenang, gitu ya, penentram batin. Tapi insya Allah Bapak yang muliakan, sholat-sholat yang kita lakukan, baik wajib maupun sunnah, maka itu menjadi kafarah atau bahasa kita kifarat sebagai penghapus daripada dosa-dosa antara yang dilakukan. Al-jumu'atu ilal jumu'ah kafarun bainahuma. Antara salat Jumat kepada Jumat yang selanjutnya, maka menjadi penghapus dosa antaranya. Al-umratu ilal umrah, al-hajju ilal hajj, kafarah lima bainahuma. Antara satu umrah kepada umrah yang lain, maka dia menjadi penghapus dosa antara-antaranya. Jadi insya Allah, jangan khawatir, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, dan Rasulullah SAW memberikan kesempatan kepada kita melakukan sholat, dengan sholat wajib maupun sholat sunnahnya, insya Allah itu menjadi sarana pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Syukron Ustadz. Sami-sami Bunda Mujiartati. Terima kasih Ustadz untuk ilmunya juga kepada Pak Masrul dan eh, Bunda Tatik yang mewakili kita semua sehingga kita mendapat juga penjelasan dari Ustadz tentang apa yang eh, ditanyakan oleh kedua beliau. Eh, Kemudian Ustadz, Nih, sebelum menyempurnakan majelis ini nanti dengan doa, yo. barangkali ada update Yaswa Mata Hati yang berkenan disampaikan oleh Ustadz pada pada petang hari ini. Silakan Ustadz. Baik, makasih Bunda aja Tati Muzaini. Jadi Bapak Ibu di sini banyak nama Bunda Tati ya Bunda Tati. Berubah ya. Kalau tadi udah Tatik gitu ya, Mujihat Tati. Kalau ini beliau Bunda Tati Muzaini dan ada Bunda Tati yang lainnya. Iya, Baik, terima betul. kasih. Eh, Informasi tentang Yashfa, kegiatan Yashfa, nanti juga Bunda Kina mungkin suatu saat akan share program. Jadi kegiatan-kegiatan Yashfa yang online sampai hari ini belum dimulai. Ini awal, ini perdana kegiatan Yashfa mengajar dan mengkaji ini menjadi kegiatan perdana nih di program kegiatan Yashfa, baik yang online maupun yang offline-nya. Itu tentang kegiatan-kegiatan insya Allah nanti akan diinformasikan melalui koordinator programnya kapan akan dimulai baik Ingrob kajian eh, apa namanya kaidah dasar untuk yang bagi para pemula lalu ada kajian Mukhtarul Hadis kajian hadis kajian periodic journey banyak kegiatan-kegiatan yang di apa namanya yang dilakukan atau berkaitan dengan Yashfa Mata Hati secara online. Insya Allah nanti akan diinformasikan oleh koordinator masing-masing di grup masing-masing insya Allah. Yang kedua, kami tidak henti-hentinya mengucapkan banyak terima kasih kepada para Bapak Ibu yang kemuliakan, para donatur yang terus mensupport kami sampai hari ini. Alhamdulillah kami menyampaikan informasi singkat saja tentang perkembangan, Alhamdulillah pembebasan tanah wakaf. Sampai hari ini, terakhir di bulan Ramadan kemarin, Alhamdulillah kita sudah membayarkan atau sudah melunasi
utang daripada pembebasan tanah wakaf pesantren yang totalnya adalah 975 juta rupiah sudah terbayarkan sampai dengan hari ini itu sebanyak 600 juta rupiah. Alhamdulillah. Jadi tersisa 325 juta rupiah. Insya Allah mungkin dengan segera nanti Bapak Ibu yang muliakan bisa mengajak saudara, mengajak kawan, mengajak keluarga yang lain untuk bisa segera mungkin bisa kita membebaskan tanah wakaf yang akan insya Allah dibangun untuk pengembangan pesantren Yashfa. Dan semoga semuanya itu kami doakan pada setiap yang berdonasi seberapapun banyaknya Allah yang Maha Tahu tentu saja akan membalasnya sebagai amalan yang langgeng sampai akhir nanti sampai kiamat. Termasuk juga pahalanya disampaikan pula kepada yang menginformasikannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khair falahu ajruhu wa ajru aman amila biha min ghairi ayaqus minhu syai'." Bagi orang yang memberikan informasi, petunjuk, pemberitahuan atau mengajak saudaranya yang lain untuk melakukan suatu kebaikan, maka baginya pahala yang sama yang dilakukan oleh orang yang berderma atau berbuat kebaikan itu tanpa berkurang sedikit pun. Nah, ini tapi masih ada kesempatan untuk ikut serta di dalam berwakaf tanah untuk pembangunan pembebasan tanah wakaf pesantren. Nomor rekeningnya tidak berubah di nomor rekening yayasan di 999 830 8310. Yang mungkin baru mendengar boleh silakan ikut ikut bersama-sama berderma atau mengajak kepada yang lain. Saya kira terlalu banyak yang sudah kami sampaikan informasi-informasinya. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kami akan update lagi informasi tentang Yashfa. Demikian, Indah. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Mohon kesediaan Ustadz untuk menyempurnakan majelis ini dengan doa petang Ustadz. Baik, terima kasih. Bapak yang muliakan di kesempatan petang hari ini, Jumat di bulan Syawal, sebelum eh, selesai bulan Syawal, kami mengingatkan diri saya pribadi dan Bapak yang muliakan, mari ada sabda Nabi, ada anjuran Nabi untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita dengan puasa sunnah. 6 hari di bulan Ramadan. Bagi yang barangkali belum, masih ada kesempatan panjang di depan kita di bulan Syawal. Mari kita sempurnakan ibadah siam Ramadan kita dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Dan bagi yang sakit, kita doakan semoga Allah menyembuhkan penyakitnya, menyegerakan kesembuhannya, memberikan ketabahan kepadanya, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Semoga Allah SWT menyegerakan kesembuhan dan memberikan kesabaran bagi dirinya dan bagi keluarganya. Yang wafat di antara keluarga kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya, mengampuninya, menghapuskan kesalahan-kesalahannya, menggantinya dengan kebaikan-kebaikan, dan semoga Allah jadikan pula kebaikan-kebaikan kita lakukan. Allah sampaikan kepada orang tua kita yang begitu berjasa untuk kita, dan khususnya kepada donatur yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk Yashfa, untuk kegiatan Yashfa, untuk pesantren maupun untuk kegiatan pembebasan tanah wakaf, baik yang material, harta maupun berupa makanan selama bulan Ramadan yang kemarin, berapapun yang disumbangkannya, baik untuk berbuka puasa ataupun yang lainnya. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat ganda, dengan keberkahan yang langgeng sampai akhir masa. Idilkan niyya wa ala kulli salihah والحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك Iya. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب Amin. العالمين نحمدك ونستعينك ونستهديك ونتوب ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله اللهم لك Amin. الحمد كله ولك الشكر كله إليك يرجع Amin. الأمر كله على نيته وسره نستودع يا ربنا على ما علمتنا وعلمنا علوما تنفعنا
Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina tawaffana ma'al abrar. Allahumma innana du'afa faqawwina wa innana fuqara fa'aghnina bihaulika wa judika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Ghafuru ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Rahman, Wahai Zat yang Maha mendengar segala pinta, segala permohonan hamba-hambanya. Kami yang berkumpul di petang hari ini di majelis online Yashfa mengaji dan mengkaji kali ini, ya Allah. Semoga pertemuan kami adalah pertemuan yang membawa keberkahan bagi kami, ya Allah. Sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, bahwa para malaikat mengepakkan sayapnya, mendoakan keberkahan bagi orang-orang yang berkumpul membacakan ayat-ayat-Mu, ya Allah. Maka jadikan kami adalah orang yang mendapatkan rahmat dan berkah-Mu, ya Allah. Dan sebagaimana dijanjikan oleh Rasulmu Muhammad SAW, bahwa Engkau, ya Allah, menyebut-nyebut nama-nama orang-orang yang berkumpul dalam majelis zikir, majelis Al-Quran, majelis yang dibacakan di dalam ayat-ayat-Mu. Engkau sebutkan mereka di kalangan makhluk-makhluk-Mu, di kalangan malaikat-Mu. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang masyhur di kalangan malaikat-Mu, orang-orang yang mendapatkan ridha-Mu, ya Allah, orang yang mendapatkan rahmat-Mu, ya Allah, sepanjang hidup kami. Ya Allah, jadikanlah ke hati-hati kami adalah hati-hati yang tunduk untuk segera melakukan kebaikan atas perintah-Mu dan perintah Rasul-Mu, ya Allah. Dan jadikan hati-hati kami adalah orang-orang yang dibuat malas untuk melanggar perintah-Mu, ya Allah. Untuk bermaksiat atas segala apa yang Engkau perintahkan kepada kami, ya Allah. Rabbana innana zalamna, kami menyadari, ya Allah, betapa banyak kezaliman yang telah kami lakukan, ya Allah. Mata kami, lidah kami, pendengaran kami, sikap tindak tanduk kami, ya Allah. Engkau yang Maha mengetahui kesalahan kami semua, ya Allah. Yang kami sadari, yang tidak kami sadari. Maka kepadamu ya Rabb kami bersimpuh, berdoa, bermohon, bermunajat agar Engkau segala dosa kami Engkau ampuni. Engkau tutup, Engkau ganti dengan kebaikan, ya Allah. Jangan Kau biarkan dosa-dosa itu meliputi hati kami dan diri kami sampai akhir hayat kami. Ya Allah, jadikanlah kami, lidah-lidah kami adalah lidah yang basah dengan zikir kepadamu, ya Allah. Mengingatmu di segala waktu, di segala tempat. Jadikan hati kami tertaut dengan masjid. Jadikan hati kami tertaut dengan Al-Quran, dengan kitab-Mu, ya Allah. Sehingga kami senang melafadzkannya, senang mentilawahkannya, bahkan senang mentadaburinya, ya Allah. Jadikan kami adalah orang-orang yang dicintai dan mencintai saudara kami yang muslim, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan hati kami hati yang lembut kepada mereka. Jangan Engkau biarkan hati kami menjadi keras, yang penuh dengki, penuh dendam, kesumat kepada saudara kami, keluarga kami, orang-orang yang ada di sekeliling kami, ya Allah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Demikian selalu kami lafazkan doa kepadamu, ya Allah. Agar kami diberikan rahmatmu, diberikan anugerah surgamu dan ridhamu, ya Allah. Dan kami dijauhkan dari neraka dan amarahmu, ya Allah. Semoga doa-doa kami yang kami panjatkan selama Ramadan berada dalam kehidupan kami, Engkau dengar, ya Allah. Engkau terima, Engkau kabulkan untuk kami, ya Allah. Atau Engkau jadikan itu tabungan kebaikan untuk kami, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatina wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Ya Allah, terimalah amalan semua kebaikan kami, ibadah kami di bulan Ramadan. Siam kami, qiyam kami, tilawah kami, sedekah kami, apapun yang kami lakukan, ya Allah, termasuk kekhusyuan kami, tadarruk kami, kelemah lembutan kami di bulan Ramadan. Dan sempurnakan kekurangan-kekurangan itu, ya Allah. Mungkin ada rasa malas dalam hati kami membaca ayat di bulan Ramadan. Niatnya yang tidak tercapai untuk menghatamkan firman-Mu, ya Allah, kitab-Mu, Al-Quran-Mu di bulan Ramadan. Ya Allah, ampuni kesalahan kami di bulan Ramadan. Dan jadikanlah semangat yang sudah kami miliki di bulan Ramadan, ya Allah, Engkau langgengkan di bulan-bulan berikutnya, ya Rahman. Amin.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kami benar-benar bermohon bantuanmu, pertolonganmu ya Allah, agar diri kami menjadi orang-orang yang cinta untuk zikir, senantiasa zikir kepadamu, senantiasa sholat dengan sempurna untukmu ya Allah, beribadah sebaik-baiknya kepadamu ya Allah. Tanpa pertolonganmu ya Allah, sungguhnya kami orang-orang yang tidak mampu melaksanakannya dengan sempurna. Engkau yang maha sempurna, maka kepada Engkau kami mohon kesempurnaan, kebaikan, kelengkapan dalam ibadah kami, ya Rahman, ya Rahim. Bersama kami di petang hari ini, orang-orang yang telah menyediakan waktunya, ya Allah, untuk bersama-sama berbunajat kepada Engkau, berdoa kepada Engkau, mentilawahi ayat-ayatmu, mentadaburi ayatmu, ya Allah. Ada doa, ada harap, ada pinta dari kami dan mereka, ya Allah. Maka di kesempatan hari ini, ijabah, harapan, doa, pinta kami. Bapak yang muliakan, kesempatan bagi kita semuanya di Jumat petang yang insya Allah mustajab ini untuk bermohon kepada Allah SWT. Silahkan. Allah. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Engkau titipkan kepada kami anak-anak, cucu-cucu, keluarga, ya Allah. Jadikanlah mereka adalah orang-orang, adalah anak-anak yang menyejukkan hati kami, ya Allah. Yang memberikan kebaikan pada keluarga kami, ya Allah. Jangan jadikan kehadiran mereka adalah fitnah bagi kami dan sepeninggal kami, ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Ketika berada di dekat kami maupun yang jauh dari kami, ya Allah. Engkau jaga mereka, Engkau pelihara mereka iman dan Islam. Engkau jaga mereka dari fitnah dunia, fitnah agama, dan fitnah yang lain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'alamin. Terima kasih banyak Ustadz untuk doanya, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Amin. Rabbal Alamin. Amin. Bapak Ibu jamaah petang hari ini yang dimuliakan Allah, selesai sudah acara Yasfa mengaji dan mengkaji pada petang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu untuk kebersamaannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraannya. Mari bersama Yaswa Mata Hati kita raih keberkahan Al-Quran dan kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Untuk semua, assalamualaikum. Terima kasih Bunda Kinan. Assalamualaikum.